Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahu azim. Para jamaah muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu, hadirin jamaah Masjid Hidayatul Muttaqin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kula panjenengan kamarin sehat wal afiat telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal yang baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini adalah merupakan malam yang luar biasa. Setelah kita keluar Ramadan, maka kita akan mewujudkan semakin meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah, semakin dekatnya kita bertakarrub kepada Allah, dan semakin ingin mengenal siapa wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ridhonya mudah-mudahan kita bersama dan kita semua banyak diberi kemudahan untuk selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang dimana kitab ini adalah merupakan panduan dan petunjuk bagi kita untuk semakin yakin bahwasannya ibadah yang kita lakukan, amaliyah yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini sesuai dengan tuntunan dan syariat yang telah dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mari malam ini kita berniat talabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala melalui para hamba-hambanya yang diberi ilmu, yang sehingga kita akan tahu, mengenal bahwasannya yang kita sama-sama tahu, kitab pada malam hari ini kitabnya namanya Fathul Qorib Al-Mujib. Nah, ini kita mengenal dulu kitab ini, sarahnya. Nah, sedikit sarahnya lek gundulan. Nah, ini jenengan turu kitab ini gak ono harokat. Nah, dia gak apa pinter. Jadi kitab ini namanya kitab sarah Fathul Qorib Al-Mujib. Niki sarahnya, tapi ini kebetulan tidak kuning. Nah, kayak kulitnya niku sing lumir-lumir niku. Nah, niku kitabnya jenenge Matan Takrib Abu Suja. Nah, niku Matan Takrib Abu Suja. Yang judul kitabnya
niki kita pikir Fathul Qarib Al-Mujib Asy-Syahri Al-Faz Al-Takrib. Yang pertama, beliau memberi nama dua nama yang semakin terkenal, disebutlah Al-Qaul Al-Mukhtar fi Syahri Ghayabil Ihtisab. Nah, itu nama kitabnya. Ndelok jenenge kitab. Nah, ini ndelok jenenge kitab ini ternyata beliau adalah memang orang alim. Orang yang memang benar-benar sudah sekian hadis hafal dan berburu banyak guru sampai gurunya yang sambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karenanya mudah-mudahan kita semua yang hidup di zaman ini mengenal ilmu-ilmu yang menjadikan kita semakin mantap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa yang ngarang kitab ini? Nah, pengarang kitabnya itu yang tadi ada dua nama itu yang kalau disebutkan di sini fi Maqatil Mukarram Anil Imam Al-Muhtasyir Syukyan bin Ainah wal Imam Muslim bin Khalid As-Sunji Asy-Syaikh Al-Haram Al-Mufti Mukarramatil Makan. Jadi beliau Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ali Al-Alim Al-Allamah Asy-Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Nah, ini jadi masih pengantar ini, pengenalan. Ternyata orang-orang besar dulu ini jenenge dodo. Nah, lek saat ini jenenge Muhammad Jalil tak, ya, Muhammad Jalil tak. Nah, lek pian Muhammad Jalil Al-Maghribi Al-Maliki. Nah, dia tapi sesuai dengan keilmuan beliau. Lah saat ini jenenge Yasin tok. Wis ono wae pendek. Nah, ini. Tapi mudah-mudahan sekalipun nama kita pendek, mudah-mudahan kita sama-sama dipanjangkan umur, sama-sama diberi ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengetahuan yang kita tahu, mudah-mudahan Allah berkenan kiranya memberikan sambungan ilmu, menjadikan ibadah kita lebih sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, teng mriki niki jenengan lek kok yang delok ini bing sikit-sikit diwaca. Ya niki bentuk kitab kuning. Nggih. Ana ini putih, tapi kertas tok sing putih. Asli iki kitabnya itu kuning. Aslinya kuning. Nah, niki tubuh kita niki apa itu? Sampai seminggu, 10 dino lagi oleh. Boleh kita sampai ke Jawa Barat. Padahal nang putih itu jalan apa itu kan Kalisasa. Nah, ini mati. Baik, ya, kok apa ini? Cuman sampai itu dari delok itu kan iso. Baik, tapi saya maknakan Jawa apa bahasa Indonesia mau nih? Indonesia mau nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan barakah Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, mudah-mudahan pelajaran pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semua semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini adalah kita benar-benar mengaji, benar-benar mencari ilmu sebagai tambahan dalam kehidupan kita, semakin tahu bagaimana babut taharah, apa bersuci yang dipakai bersuci, apakah itu air, apakah ketika kita tayamum berhadapan dengan debu, dan apa yang disebut dengan air, dan yang mana yang bisa suci dan mensucikan. Inilah bahasan-bahasan yang ada dalam kitab Fathul Qarib, mengupas tuntas berapa banyak macam-macam air yang bisa mensucikan dan membuat kita suci, yang kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ibnu Salah Taqiyuddin Abu Umar wa Utsman ibni Abdurrahman bin Musa At-Tarbi Syuhur Az-Zuhur As-Sahib Al-Maqdum Tufi As-Sunnati rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Salah niku ngendikan taqiyuddin, mendalami agama. Niku berguru kepada Abu Umar. Abu Umar berguru kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman berguru kepada Abdurrahman bin Musa Al-Qurdi, bangsa Kurdi, Asy-Syuhur, yang beliau itu masyhur ilmunya, yang beliau itu ilmunya itu sudah kemana-mana, dikenal, terkenal. Idrisan itu beliau itu terkenal, Yai Zainuddin sejuta umat. Kalau nah, kalau sekarang ilmunya yang mumpuni, ilmunya yang masyhur, beliau misalkan Profesor seperti itu ahli tafsir yang di Jakarta misalkan, nah Quraisy Shihab, nah, misalkan, itu terkenal, masyhur. Niki lebih dari terkenal yang semacam itu, sehingga memiliki murid itu diceritakan. Nah, niki diceritakan berikutnya. Al-Imam Ibnu Taqiqul Ain Abul Fath Muhammad bin Ali ibni Wahab bin Mubi'an Al-Mamluh Tayyil Masri. Niki ada jenenge Abu Fatah, yang kemudian muridnya niki semakin terkenal, semakin hafal banyak hadis, rahimahullah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, kitab
selalu mengawali memperkenalkan guru-guru. Nah, ini kitab penahanan ini. Jadi tidak sama dengan wasiatul Mustafa itu semalam. Cuplikan, tapi ini kitab utuh. Nah, ini tidak enak pesantren itu ngaji ini kita ini. Biasa itu hatam ini kita ini biasa 3 tahun. Lagi hatam 3 tahun, tapi yang ini ya kira 3 tahun. Nah, koyok bisa 5 tahun. Nah, ini kita beri. Nah, jadi karena kalau ini ngaji biar itu tidak 2 jam, setiap ngaji tetap itu 3 jam. Nah, ini 3 jam kalau tahun, lihat saja berarti ya bisa itu tahun. Tapi ini tapi bersabarlah. Nah, jadi bersabarlah di sehatam-hatamnya. Yang penting kita semakin memperbaiki dan mendapat ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awal kita mengaji pasti kalau kitab-kitab ini memperkenalkan mereka orang-orang besar, orang-orang berilmu. Nah, kalau Allah sampai akan mergoli dan terpaksa bertohar. Nah, ini karena memang sudah urutan kitabnya. Nah, jadi menceritakan tentang dari tahun ke tahun punya murid, gurunya punya murid, gurunya punya murid, yang sehingga pada bab berikutnya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustalahatus syahadatus sabi'in, yang sehingga muncullah kitab niki ditulis dengan menyempurnakan banyak-banyak para ahli niku wau al-ashabu al-sahibal wujuh hum fuqaha, sehingga berkumpullah para ilmu fuqaha, ilmu fikih yang bidang air, bidang tayamum, yang berjumpa dengan halangan ini, yang berjumpa dengan perilaku yang tidak sama dengan yang itu, berkumpul. Nah, ini diceritakan berkumpullah yang mereka bermadhab kepada Syafi'i, kepada Al-Imam Syafi'i, ma'a antasabbahum lima darasati, sehingga membentuklah perkumpulan madrasah, pembelajaran, perbandingan antara satu sama lain, yang sehingga disebutlah ijma' ulama, keputusan sesama para ulama. Nah, ini wau digambarnya guru-guru ini, yang sehingga berkumpul guru-guru para ahli ini membentuk sebuah pembelajaran yang disebut dengan para ahli fikih. Nah, ini para ahli fikih. Apa fikih? Yang membahas tentang tata cara ibadah. Nah, ini tata cara ibadah. Oh, dia itu kok moro-moro. Wudu itu kok ini. Ya gak moro-moro tadi. Gini awalnya. Jadi kita mengetahui kalau kemarin cerita lalu saat ini boten. Nah, berarti sampai ini saat ini ngaji tenang. Sehingga Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah As-Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i berkata, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keridhoannya.
Allahumma amin. Nah, kemudian disampaikan dalam muqaddimahnya, alhamdulillah segala puji lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala tabarakum bil fathi, dengan memohon kemuliaan di fathi dengan pembukaan bacaan suratul Fatihah al-kitabi kepada pengarang kita. Ini tapi wau sabun sudah dibacakan Fatihah li'annaha, karena sesungguhnya ibtidaun memulai kita belajar kulli amrin setiap segala sesuatu dibalin akan membawa dampak baik atau tidak baik. Wa khatimatu kulli du'ain, sehingga sampai akhir kita belajar nanti kulli du'ain, setiap apa pembelajaran mendapatkan doa-doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu isini at-tariqah yang luhadal asfi. Jadi perjalanan kita mencari ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita saat ini memasuki bab niku mau kula singkat. Jadi kalau singkat, nanti tak cuplik yang penting-penting. Sudah dapat 4 lembar. Saat ini sudah berada di halaman 11. Jadi berada di halaman 12. Sudah masuk al-qaul jadid, al-madhabul jadid. Jadi keinginan yang diikuti dengan keinginan yang kuat, adapun keinginan maqal Imam Syafi'i rahimahullah, berkata siapa Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bimasri syu'an kana tasnifan aw iftaan, mereka yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tenang, akan sabar, dan mereka yang selalu ingat kepada dunia, tasnifan au iftaan, akan gelisah, akan galau, akan bimbang. Nah ini kita mengukur ini kan. Mereka yang belajar, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mendapatkan rahmat, maka mereka itu akan tenang dan sabar. Mereka yang tergandoli oleh keduniaan, maka mereka akan risau, akan galau, Islam semayanan, Islam ya macam-macam. Nah itu kata Al-Imam Syafi'i. Maka dilanjutkan niki sudah masuk at-taharu. At-taharu adalah sesuci. Nomor sesuci. Bahasa Indonesia itu bersuci. Nah, membersihkan diri, tapi bukan bersih biasa, tapi suci. Nah, ini yang perlu kita jelaskan begini. Sesuatu yang bersih. Nah, ini bersih.
perbandingannya dengan suci. Jadi, apakah sama? Tentu tidak sama. Sesuatu yang bersih belum tentu suci. Sesuatu yang suci tentu melewati proses pembersihan. Berarti jelas itu sudah bersih. Nah niki sakniki kula berpikir panjenengan berpikir tentang fikih, tentang pembelajaran fikih. Nah, bersih niku bebas dari hal yang kotor. Niki yang disebut dengan bersih. Tapi kalau suci, ini suci kadang tampak niku tidak ngekinclok, tapi niki suci. Nah, contohnya koyo napa? Koyo banjir. Butuh kan banjir itu. Tapi inti suci niku adalah alir, mengalir. Nah, ini. Tapi jenengan wudu. Nah, misalkan wudu, kok iya banyu ini bersih, suci, diteplok gitu. Diteplok itu. Dicampur. Blek nama dari ini. Iki tidak bersuci. Banyu ini dicoba. Diblek dengan kopi. Nyata-nyata tok. Niki tidak suci. Inti niki banyu ini harus mengalir utawa mili. Makanya panjenengan itu lek wudu niku pilih sing ana pancuran. Makanya kan masjid-masjid niku mesti ana pancuran. Tapi yang ketemu jenengan nang desa nang kampung niku ana sing buatan tadi. Nah, niku ki perbandingan ya apa? Niku kan gak milih. Nah, tetap nang tadi. Tapi gede. Ambil sing milih. Padahal anjuran akan menjadi suci itu adalah alir dan mengalir. Nah, nikulah yang akan dikupas tuntas dalam Alkitab ini. Cuma kesimpulannya, niki cuplikannya, ketika air dalam bak niki lebih dari 2 kula, maka niki boleh dicebuk, boleh dicampur, boleh kembali lebih dari 2 kula. Misalnya menurut itu 3 meter, mereka ini 1 meter, ketinggian ini itu 1,5 meter, berarti air itu kan kapan? Ukuran 2 bulan itu biasanya ini kesini niku 72 cm, meriki 69 cm atau 1 meter persegi. Wes anggap 1 meter niki 2 bulan. Niki kasih 2 bulan. Bila lebih dari itu maka boleh. Cuma itu biasanya kategori santri-santri itu digawe itu cek irit banyu. Tapi sah
menurut fikih sah. Dari banyak menghindari dari israf, muak banyak dosa. Memang itu santri foto buku segerebek lipat gulita. Nah, entek banyak bolak-balik rusak kopan. Niku sehingga tentang pondok kula niku jenenge ana jeding raksasa. Jadi meriku niku 12 meter, lebar niku 7 meter, jadi 12 kali 7 sekali wudu keliling niki iso wong 100. Keliling niku langsung iso wong 100. Ngeten tapi niku nggih diambil. Niki mini. Tapi diambil jauh. Nah, niku sing gareng kok ya wong arep gatel. Nanti gorengan iya kok ngono iku mergone ana sing nakal-nakal gitu nang jero. Ono kosong dibalik nang jero. Nah niku sing nakal-nakal. Namun pancen anake wong kabeh gak foto. Nah, tapi biasae lek sing antisipasi kebersihan kepada dirinya itu sudah masing-masing. Karena itu sudah lebih dari 2 bulan, maka dianggap sah dan bisa melakukan sholat. Nah, ini tentang perbedaan yang mengalir dan tidak mengalir. Tapi dianjurkan kepada kula panjenengan ketika mensucikan sesuatu benda, katakan benda itu apakah pakaian, apakah baju, apakah sarung, ketika dipakai salat, maka kalau bisa menurut ilmu fikih diulang atau dialirkan airnya menjadi suci. Nah, ini yang penting kita belajar di situ. Nanti secara detail satu persatu akan dicontohkan oleh kita. Nah, songkok ya opo supaya ono songkok ini diceluk karo banyu. Misalkan opo songkok ini harus disucikan karo banyu. Nah, mungkin itu ada pembahasan. Nah, ini cuplikan dahulu pemantik panjenengan untuk mengenal apa yang ada di dalam kitab Fathul Qorib itu. Nah, ini sampun nggih. Nah, ini kasih pengenalan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui kitab niki tentang taharah, tentang bersuci adalah merupakan tonggak utama, menjadi langkah awal yang amat sangat penting. Kenapa penting? Karena menuju kita menghadap Allah Subhanahu wa taala harus bersuci dulu. Maka bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya, barang siapa may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, maka mereka oleh Allah Ta'ala akan dipahamkan, yufaqihu fiddin, akan dipahamkan kepadanya. Apa kepadanya? Tentang pelajaran agama. Agama apa? Yang dibahas tentang fikih. Jadi agama itu jadi pelajaran yang ada dalam agama yang kita pelajari. Nopo mengikuti fikih hadis riwayat Bukhari yang disampaikan dalam bab 71. Hadis Muslim pun juga dibahas di situ. Insyaallah di halaman 1073. Nah, itu insyaallah disampaikan.
Setelah berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kitab ini sangatlah ringkas dan runtut. Yang kitab ini sehingga diberi nama At-Tahrik, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah hadirin rahimakumullah, mendengar permintaan para sholihin sehingga muncullah doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lagi muncul, ini permulaan ini, nah, sudah mulai menarik. Berdoa yang punya kitab, berdoa memohon kepada Allah. Siapa yang belajar ini sampai disematkan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya Muhammad, hambaku kepadamu bertanya, sa'alaka ibadi anni, aku ini berdoa, engkau kalian semua berdoa. Kata Nabi, sesungguhnya Allah, fa inni qarib, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, ketika mereka berdoa, ujibu, aku akan ijabah, aku akan kabulkan. Idza da'an, dari mereka yang dipanjatkan doanya. Falyastajibu li, sungguh aku akan mengabulkan, mengijabah. Wal yu'minu bi, tapi wal yu'minu, yakin mereka, beriman mereka. Lek turun ini ditompo Gusti Allah. Nah, kira-kira jenengan itu sedang berdoa, angger mek pojok kok, nopo angger mek melapalkan kok, nopo angger Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis ngono tok. Amin. Nah, kira-kira jenengan jenengan ini wal yu'minu bi, diimani itu, diyakini apa yang kau ucapkan, yakin ya Allah, yakin lek ditompo, yakin lek didengar, yakin lek dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lah lek wong muncul niku kaya ngene berarti merasakan, yakin, lega. Lek kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, wah ditoko banget, ditoko itu wis bal-balan. Nah ini sing penting moco. Tapi kalau merasakan Rabbana Gusti atina fid dunya hasanah, nopo perkara sing wonten dunya Gusti panjenengan paling ingkang sae. Nah, lek kita kan kadang-kadang ya wis
Mungkin karena kebiasaan gitu. Nah, tapi kita kan sudah mulai ngaji ya. Terus gak usah panjang doa itu gak penting. Yang penting menghayati. Ini keluarga mengimani wal yu'minu bi la'allahum, ketika engkau mengimani, meyakini apa yang engkau baca dan mengerti, yakin ditompo Gusti Allah. Jadi isi penting la'allahum yarsudun, mereka orang-orang yang diberi apa? Yarsudun, orang-orang yang beruntung. Nah, umum dengan ibu kepingin beruntung, ya tak orang saya tak kepingin untung. Gini lagi, dia totolan kepingin untung, kerjanya kepingin untung. Kayak bahasa Indonesia hasil, kayak bahasa kita bersama berarti untung, terus selamat lagi si untung top. Nah, karenanya mari niki sedikit sudah melangkah memasuki untuk mensucikan hati, mensucikan pikiran, mengkoneksikan antara nafsu dengan hati, dan sehingga hati kita semakin lembut, semakin tenang, semakin kenal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga caranya bagaimana? Ya salah satunya wal yu'minu bi, dan imanlah kalian kepada Allah, yakinlah lek sing diucapkan itu wis bener, yakinlah lek sing disampaikan Gusti Allah itu sampun dugi, yakinlah lek sing dipanjatno niku akan diijabah oleh Gusti Allah. Berarti sederhana, cuma kita perlu berlatih. Nah, berlatih yang bagaimana? Menyetarakan hati dengan pikiran dan konsentrasi, mengimani apa yang kita ucapkan, yang sehingga menjadi kenyataan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit perjumpaan di kali ini, niki wis gak usah bater-bater iki. Tadi alon-alon, niki alon-alon tapi panjenengan ya nomor oleh ilmu. Jadi pemantik awal maka mari hati kita ditohar, mulai dikeliling, hati kita mulai disucikan. Tidak hanya sekedar bersuci, tapi hati kita yang telah didoakan oleh pengarang-pengarang kitab ini, yang mudah-mudahan segala kebaikan tadi sudah disampaikan akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang mendapat rahmat akan tenang. Tapi mereka yang masih kekendalan dunia ini akan galau, akan gelisah, tidak tenang, sehingga ilmu itu orang masuk. Tapi insya Allah malam ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sudah menyadari dan mulai ingin belajar yang sesungguhnya yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, apakah di dalam sholat atau di luar sholat. Mari kita renungkan bersama, mudah-mudahan semakin hari semakin berilmu. Yang kita baca Allahu Akbar, tidak ada yang bisa kecuali Allah saja. Nah ini mulai Allahu Akbar, tidak ada yang bisa kecuali Gusti Allah. Ini wajhatu wajhiya lillah, aku menghadapkan wajah hanya kepada Allah. Berarti ini sudah baca kita, ini wajhatu
wajhiyan kita menghadap kepada Allah, benar-benar kita khusyuk hanya memohon ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini banyak membawa berkah, membawa manfaat, menambah keilmuan kita, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dijadikan orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran kita mudah-mudahan ditingkatkan derajat kita di makhluk yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan lingkungan kita, rumah tangga kita yang kita pimpin, semuanya dijadikan Allah orang-orang yang soleh dan solehah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kiranya Ibu berikan satu Quran sebagai mukadimah pelajaran baru pada malam hari ini. Mudah-mudahan waktu yang akan mendatang kula berharap panjenengan nggawa buku, nggawa catatan. Nah, nggih, niki kakek dicatat sampeyan. Dadi nggawa catatan iki. Lek saged nggawa buku. Nggih. Dan kiranya itu yang saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.